Sudut pandang hukum nih ya, kita langsung to the point aja nih ya. Debt collector ya, khususnya makan nih ya. Iya, Gimana kita lihat ya, itu legal nggak sih? sebenarnya kalau debt collector itu legal, dan bahkan debt collector itu kan berada di bawah badan hukum ya, dalam arti mereka apa namanya PT atau lembaga. Tapi tidak terpaut ke perbankannya ya? Tidak. Jadi satu dong. Tidak jadi satu. vendor sendiri ya. Betul, dia pihak ketiga. Oke, memang begitu sih kan. Begini Pak, kendala saya tuh begini Pak, begini. Oh berarti Bapak butuh solusi dong. Butuh solusi ya Pak ya? Iya, butuh solusi. Bapak angsuran 4 juta. Berarti Bapak masih kebayang kan mobil itu pakai? Iya. Ya masih saya masih. Karena kondisi bisnis saya begini lah gitu. Cerita semua dia. Saya dapat informasi bahwa ini syariah gitu kan, ini syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pada Mobil. Apa kabar? Selamat datang di Ada Podcast. Podcast yang membahas semua hal tentang dunia otomotif dan solusi pemeliharaan syariah. Sebelum kita mulai, ingat ya, untuk kalian saya Pada Mobil, subscribe channel kami Ada Podcast, supaya kalian nggak ketinggalan semua info tentang kita. Oke, balik lagi ke segmen obrolan santai kita. Kali ini kita akan kupas tuntas soal kredit mobil bareng seorang tamu yang istimewa nih. Benar-benar istimewa kali ini. Beliau merupakan seorang yang ahli di bidang hukum. Otomatis kita akan bahas tentang hukum perkreditan otomotif. Nggak usah lama-lama lagi, kita sambut bersama-sama nih Mas Raffi. Assalamualaikum Mas Raffi. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Long time no see. Oke, Mas Raffi. Jadi kamu nih bagaimana? Biasanya bukan Raffi manggilnya, Bukan Raffi. Oke, kita santai aja. Iya. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat undang nih Mas Raffi debt collector internal nih, eksternal gitu kan. Jadi kita bahas nih semuanya nih, gimana sih itu ceritanya itu internal dan eksternal ini mereka bercerita lah tentang itu. Ya. Ini sebetulnya sambungannya lah. Makanya kita undang Mas Raffi di sini sebagai pakar hukumnya. Dari sudut pandang hukumnya bagaimana sih tentang fenomena debt collector ini, tentang fenomena kredit yang terjadi di Indonesia nih, khususnya otomotif ya, pembiayaan mobil ya, motor kayak mobil kayak kendaraannya. Memang ya sama-sama udah tahu fenomenanya luar biasa ya kan. Sebenarnya apa sih yang disebut kredit mobil konvensional gitu? Oke, mungkin kalau kita berangkat dari perbankan ya, perbankan konvensional maupun apa namanya perbankan syariah. Tapi kita mau bahas ini tentang perbankan apa namanya perkreditan mobil konvensional. Iya, berarti kan perkreditan ini adalah ketika seseorang ini pengen beli mobil atau beli kendaraan bermotor, tapi bahasanya akan minta bantuan gitu bahasanya, minta bantuan dari pihak perbankan atau leasing yang akhirnya nanti akan diberikan dana. Contohnya misalnya saya punya uang 20 juta tapi saya pengen beli mobil, semuanya nanti akan dibantu dengan adanya perkreditan itu dari bank konvensional seperti itu sih. Gitu. Kalau dari sisi hukumnya untuk mengikat mereka nih gitu kan, untuk mengikat antara kreditur dan debitur ya kan. Dari sisi hukumnya selain akad nih, akad kredit itu apa aja nih komposisi hukumnya nih kalau secara sudut pandang hukum? Ya, kalau intinya setiap di yang namanya perjanjian atau akad itu pastinya harus dua-duanya cakap hukum gitu kan. Nah itu kemudian sama-sama sepakat dan sama-sama mengetahui dan tidak ada tekanan dari pihak manapun ketika menyetujui apa namanya perjanjian tersebut. Antarodi. Iya, antarodi, sama-sama sepakat ya dan mengetahui isi dan memahami isi yang dalam perjanjian tersebut. Kurang lebih gitu Mas. Lalu dalam sudut pandang hukum nih ya, kita langsung to the point aja nih ya. Debt collector ya, khususnya makan nih ya. Iya, Kemarin kita lihat ya, itu legal nggak sih? Sebenarnya kalau debt collector itu legal, dan bahkan debt collector itu kan berada di bawah badan hukum ya, dalam arti mereka apa namanya PT atau lembaga. Tapi tidak terpaut ke perbankannya ya? Tidak. Jadi satu dong. Tidak jadi satu. vendor sendiri. Betul, dia pihak ketiga. Oke, memang begitu sih kan. Biasanya kita ketahui kan pihak apa namanya
perbankan dengan apa namanya para DC ini debt kolektor ya kita DC lah gitu, mereka punya MU tersendiri dengan pihak perbankan yang seperti itu. Nah makanya ketika kita akad kredit ataupun kita melakukan perjanjian dengan pihak bank atau leasing, kita harus benar-benar baca itu perjanjiannya. Ya memang ya begitu. Karena orang Iya, bocor dapat kendaraan udah sama-sama aja gitu kan. Tapi kamu diakalin juga kok, maksudnya itu kecil ini ya kan. Iya, Ya, ya kan satu lembar itu ada 2 bagian nih. Pasal 1 ayatnya 1 10. Ntar berikutnya di pasal 1 lembar itu bisa 2 sampai 3 pasal gitu ya kan. iya. Jadi kecil-kecil banget itu. Itu mungkin melihat karena ini bidang ekonomi jadi dia harus ekonomis. Ya mungkin tadi yang apa namanya disampaikan sama tadi juga bahwa apa namanya mungkin itu secara psikis juga ya psikologi untuk apa namanya membuat orang malas membaca gitu. Oh, mobil begitu. Iya, jadi asal tanda tangan aja. Kan kalau kita baca juga di situ ketika nanti ada macet sekian apa namanya berapa bulan dan lain-lain, di situ ada klausula bahwa dia akan menurunkan pihak ketiga. Betul. Itu kan pasti ada itu ya. Ada, pasti ada seperti itu. Bahkan kalau teman-teman yang pernah lihat perjanjian pinjol itu ada semua seperti itu. Oke. Iya, jadi apa namanya akan menurunkan pihak eksternal gitu. Ketika makanya kan kalau dia tanda tangan aja udah Sebenarnya nggak salah-salah banget ya. iya sih nggak salah. Cuman harus aware dengan itu. Pihak kreditur nih perbankan atau finance juga nggak salah-salah banget tuh. Akadnya jelas kok. Iya, Salah betul. sendiri konsumen kenapa nggak baca itu ya? Iya betul. Kenapa dia nggak baca? Ya mungkin kadang karena udah buru-buru ya. Udah konser lagi. Kan kalau baca itu kan butuh waktu dan memahami itu kan berapa lembar lagi gitu kan. Kurang lebih gitu. Itu harus penting banget untuk dibaca dan di. Kalau di sisi fidusia nih, Hmm. fidusia nih, akad fidusia ya, kita sama-sama tahu fidusia itu melindungi, sebetulnya melindungi siapa nih fidusia? Kreditur atau debitur? Sebenarnya lebih kepada kreditur sebenarnya ya, tapi lebih condong ke kreditur gitu. Betul. Jadi ya dia akan memberikan objek gitu ya, yang diberilah kan jaminan. Kalau fidusia itu kan dari bahasa Romawi ya, yang artinya kepercayaan. Fidusia itu artinya. Nah jadi ketika ini ada fidusia itu adalah pengalihan hak atas dasar kepercayaan gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, ketika diberikan apa namanya barang oleh misalnya pihak leasing sudah diberikan atas nama si pembeli gitu kan, sama pembeli. Oke, barang itu dipakai dan apa namanya digunakan oleh si debitur ini, tapi surat kewajiban ya untuk melindungi apa namanya haknya si kreditur ini dia harus menyimpan surat berharga surat berharganya oleh pihak leasing gitu untuk menjamin dibayarnya objek tersebut gitu kewajibannya. Nah, kalau kekuatan itu ada di kreditur, pertanyaan saya, Iya, kenapa polisi iya, salah kayak gini ya? Iya. Notaris salah bisa. Itu kenapa? Padahal itu fidusia kan kepercayaan dong. Iya betul Kan? betul. Harusnya ya fidusia untuk masyarakat Indonesia, apalagi praktisi hukum dong. Iya betul. Yang harusnya menyadari dong, sadar dong. Iya, mungkin menghindari adanya perdebatan. Berarti masih ada celah. Iya masih ada celah. Di fidusia itu sendiri masih ada celah. Masih ada celah. Kan fidusia itu kan undang-undangnya tak nomor 49 tahun 99 dan tahun 99. Nah, kesini-sini kan berkembang ini, berkembang. Apa kontrak di fidusia itu menguntungkan satu pihak saja sih? Enggak, sebenarnya kalau di fidusia itu ketika yang paling penting adalah ketika orang mengambil suatu objek dia untuk membeli barang itu di satu isi seperti itu pihak kreditor harus mendaftarkan objek tersebut sebagai jaminan fidusia kan. Nah, jaminan fidusia itu di situ lengkap tuh di dalam akta dan ada aktanya ada sertifikatnya. Nah di dalam akta dan sertifikat itu tertera jelas ada namanya, siapa pemberi fidusia, siapa penerima fidusia, barangnya apa, terus juga detail dan juga berapa jumlah hutang piutangnya itu. Gitu. Oh di situ begitu ada? Iya dijelaskan, makanya sebenarnya itu lebih menguatkan gitu. Nah coba tadi saya mau flashback ke
ke apa namanya ke DC apakah mereka legal atau nggak sebenarnya legal. Nah cuman praktiknya ini mungkin kalau kita lihat ya, saya juga sering lihat kalau di jalan apa di daerah pasar minggu di sana itu di sana Depok Udah tahu lah ini nongkrong ke tempat iya handphone Wah, ini nih. ya sedangkan memang memang jaminan fidusia itu punya titel eksekutorial, dia bisa eksekusi saat itu, barang itu bisa dieksekusi saat itu juga. Cuman kan terjadi perdebatan nih, dalam arti ini memang masih miliknya leasing, Oke. tapi kita kan sudah memberikan kewajiban dan ada hak kita di situ. Ini celahnya di kayaknya. Jadi sebagian ada milik kita, sebagian milik leasing. Oke. Kan kayak gitu jadinya. Iya. Nah makanya terhadap hal tersebut keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PU garing PUU XPII garing 2019. Nah di situ kan menjelaskan bahwa debt collector itu ketika dia apa namanya ingin melakukan kegiatannya, dia harus disertai dengan surat kuasa, surat tugas, kemudian akta ataupun sertifikat jaminan fidusianya, dan juga ada surat kuasanya juga tadi yang dari leasing ke itu. Boleh itu tajam. Boleh. Nah, tapi yang terjadi adalah kenapa keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini karena itu bisa terjadi ketika dua-duanya menyepakati bahwa adanya uang prestasi. Oke. Dan pihak debitur dengan sukarela memberikan kendaraannya. Nah, itu betul. Nah, itu kan individu sih ada yang sukarela dong. ini di putusan MK itu makanya Iya, putusan MK itu. Nah, kemudian ketika tidak terjadinya kesepakatan terkait uang prestasinya dan juga pihak debitur tidak mau memberikan apa namanya barangnya, disitulah dalam arti terjadi sengketa pastinya. Terjadi pertarungan. Nah, disitulah makanya akhirnya leasing sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu ya harus mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Harusnya begitu dong. Harus begitu. Prosesnya harus begitu dulu. Iya. Tapi prakteknya nggak begitu. Mungkin karena udah ditekan ke atas dasar ketakutan gitu. Akhirnya mau tidak mau ya sudah kasih daripada bermasalah. Nah tapi kita juga mesti lihat mas sekarang kesalahan ini memang ada di debitur ketika mereka cedera janji ya betul. Prestasi ya. Nah, tapi kan ketika ada komunikasi baik, ada itikat baik untuk lunasi dengan menjelaskan keadaan ekonomi atau seperti apa, mungkin bisa lebih dicicil atau seperti apa, atau memang kalau di undang-undang fidusia itu kan bisa dijual bersama atau dilelang yang nanti sisanya itu harus dikembalikan kepada si debitur kayak gitu. Kalau itu di undang-undang fidusia. Iya, tapi prakteknya kan nggak seperti itu. Iya, prakteknya memang tidak seperti itu. Bukan DC-nya. DC-nya ya oke lah, DC-nya kita sama-sama tahu lah ada tapi pihak krediturnya nih, finance atau perbankannya, dia pukul rata, tarik pokoknya. Ya itu yang nggak boleh sebenarnya. Walaupun tidak tarik jalan ya, mungkin oknum yang memang narik di jalan, ya nanti gemes ya. Nah makanya yang ketika memang diberhentikan oleh DC dan juga ingin ditarik, pertama harus tanyakan yang tadi, ada surat kuasanya nggak, ada surat tugasnya nggak, terus si debt collector ini punya nggak sertifikat dia sebagai debt collector itu, kemudian mana akta apa namanya jaminan fidusianya gitu. Kalau memang nggak ada dan dia melakukan kekerasan, berarti di situ masuk tuh pasal pidananya. Nah kalau ada, kalau mereka udah lengkap nih, tapi dia tetap melakukan tarik, iya itu nanti masuknya ke ranah perdata dan pidana di sini. oh gitu ya. Nah jadi ketika nanti misalkan ditarik secara paksa kemudian ada kekerasan, pertama dari pidana kita bisa masuk ke pasal 368 tuh, itu tentang perampasan dengan kekerasan misalnya kayak gitu. Jadi perampasan dan kekerasan itu adalah di mana dia mengambil hak sebagian orang, karena tadi sebagian itu kan sebagian milik bank, sebagian milik debitur. Nah walaupun hanya sebagian kepemilikan dari si debitur kemudian diambil dirampas secara kekerasan, masuklah itu akhirnya pasal 368. Nah di samping itu kita juga bisa menggugat secara perdata. Ada klausul khusus nggak sih yang harus kita perhatikan nih? Otomatis kan kita sebagai debitur nih tidak selalu stabil kan? Iya betul. Tidak selalu stabil. Kadang
kondisi sekarang kita lagi jatuh tak terlambat 2 bulan, bulan depan belum tentu kita bisa starting lagi kan, apalagi dengan covid kemarin. Iya Wah, betul, luar banyak biasa ya, betul betul Mas. bener-bener rame itu, so goyang semua kan bisnis kan. Iya Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil lagi, tapi tetap ada kan gitu kan. iya. Mungkin solusinya pindah syariah. Itu keren. Tapi cut dulu, jangan ngomongin dulu yang itu. Oh iya. Saya pengen tanya lagi, kita flashback lagi balik nih. Celahnya apa? Celah kolektornya, celah kita. Celah kita. Kalau kenapa? Karena ada celah Pengalaman gitu. tadi kita bahas tadi kan. Saya bahas tadi, saya tanya, kreditur sudah punya kekuatan di fidusia ini. Iya. Oh udah, menang dong. Iya. Kalau memang kreditur menjalankan benar-benar, menjalankan fidusia ini dengan benar ya. Iya. Yang benar sesuai dengan urutan yang Pak Rafi tadi ceritain dari tadi, harus ada ke pengadilan kan, Iya, solusi itu benar dong. Benar. Fasenya sudah benar. Fasenya sudah benar. Oke, lalu kenapa polisi, TNI, pengacara, dan notaris tidak dikasih? Celahnya di mana? Karena mungkin pikirnya, oh mereka udah tahu celahnya, berarti ada celah loh. Iya. Celahnya di mana? Mungkin ini pandangan pribadi ya, dengan secara subjektif mungkin. Karena mungkin polisi, tentara dan lain-lainnya itu kan penegak hukum, mereka mengetahui tentang hukum itu sendiri. Dan mereka tahu bahwa hal itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang, tidak dilaksanakan. Memang jaminan fidusia ini haknya apa namanya, titelnya tetap eksekutorial, bisa langsung dieksekusi. Cuman nggak banyak leasing yang melakukan langsung mengajukan adanya jaminan fidusia itu. Karena ya bayangin aja kalau orang misalnya contoh salah satu leasing yang dalam 1 bulan bisa mendapatkan konsumen ribuan. Nah itu kan berarti aku butuh biaya dan waktu juga kayak gitu. Jadi nanti mungkin ada masalah baru akhirnya Itu di konvensional. Karena syariah, syariah. Kalau syariah apa perlu nih kita? Wajib nggak kita pakai fidusia? sepertinya perlu Mas, tetap karena kan ya kalau kita tahu kalau syariah itu kan kita tahu akadnya sama-sama. Kemudian beda sistemnya dengan konvensional ya, itu ada cita dan segala macam. Dan sedangkan ini kan kita pembiayaan di syariah itu kan kita yang bayarkan secara full, jadi nggak ada akad yang double gitu kan. Iya. Akadnya ya antara dua pihak. Sebenarnya intinya kan kita mencari mufakat ketika terjadi cedera itu. Nah tapi tetap aja untuk melindungi apa namanya, kita sebagai pendana syariah kita harus memberikan usia Wajib itu ya, berarti ya, iya, fidusia itu. itu ada undang-undangnya, Betul. harus dijaminkan. Pernah ada nggak pengalaman? Saya ada pernah pengalaman. Apa tuh? Zaman saya masih kuliah, saya juga nyicil motor sendiri. Oh ini cicilan motor ini. Iya, ini motor. Waktu itu motor Honda Beat yang Beat Slim. Oh, ganda banget nih ya. Pakai itu ke kampus. Jadi ingat banget waktu itu berangkat ke kampus siang-siang. Saya nggak lihat kalau emang ada dekorator, nggak lihat. Tiba-tiba ada 2 orang, satu motor, mepet saya. Oh, mau minggir. Minggir. Ada apa Pak? Gitu. Ini telat sekian bulan lalu. Oh ya udah Pak, nanti dibayarin Pak ya gitu ya. Saya belum dapat uang masuk nih gitu. Nggak bisa Pak, ikut ke kantor sekarang. Waduh, kantor mana? Oke. Ada kantor leasing. Yang di mana? Udah ikut aja. Jadi dia bawa motor saya dibonceng di belakang. Karena saya nggak tahu apa-apa kan, masih kuliah, masih polos lah, nggak tahu apa yang harus saya lakukan ketika itu. Ya kalau ada yang sudah tahu, saya akan fight back, akan melawan gitu, bahwa nggak bisa seperti itu gitu. Bener dibawa nih? Dibawa, saya dibonceng dari motor saya itu, sampai di leasing. Karena udah nggak mau apa namanya, banyak berdebat, ya udah ambil lah. Padahal kan saya udah sekian bulan di nyicil. Ada feedbacknya nggak? Cashbacknya tuh? No, Itu udah berjalan berapa lama? ada setahun mungkin. Yo, sayang banget ya. Itu pengalaman nomor satu, dia kuliah. Kalau di kita berbeda, Mas Raffi. Jadi ada mobil, saya pernah ada kasus itu sebetulnya. Dulu customer saya tuh dulu ada di daerah Garut ya. Jadi kita datang ke sana, Garut itu pertama tim saya 2 orang masuk ke rumahnya. Udah. Saya tunggu di mobil tuh, kan nungguin nggak tahu ya, WA nggak lama kemudian, Pak kayaknya perang nih. Waduh, gue nih gimana cara mediasinya nih? Dia bilang begitu nih, kami nih Pak, mereka tidak mau nyerahin kendaraannya gitu kan. Memang sudah istilahnya Pak, sudah 6 bulan lah
5 bulan atau masuk bulan ke-6. Angsuran waktu itu seingat saya 4 juta per bulan pada saat itu. Sudah akhirnya saya turun sih. Pas saya mau masuk itu anak buahnya si bapak ini ya mobil nggak asli kan mobil dompetin nggak tahu gimana mobil ini ya dompetin sudah mondar mandir nih bawa parang bawa celuru parang ih 2 orang di situ mondar mandir nih 2 depan pintu ya Allah lahir ngeri nih kondisinya udah panas gitu ya. Karena pemikiran mereka kita datang ke sana tuh untuk cari kendaraan itu sih mereka aja di dong ya kan yang lihat kolektor ini jadi mereka apa melawan Iya. ayo siapa kawan saya masuk ke situ udah panas sih udah bapak udah saya cuma jawaban saya cuma satu mohon maaf pak saya datang ke sini tuh bukan untuk tarik mobil. Nah, saya datang ke sini untuk silaturahmi saya mau tanyakan bapak ini kendalanya kok sampai terlambat segini juga Iya. ada udah masuk mobilnya ada apa ini Thailand itu kita nih Makanya kalau ini yang di depan Oh, iya. ya Allah satu gelas minum nggak dikasih saya apalagi makanan Iya, nggak iya. mungkin udah panas sih udah panas sudah mulai tuh ya begini pak udah saya tuh begini pak begini oh berarti bapak butuh solusi dong butuh solusi ya pak ya iya butuh solusi bapak angsuran 4 juta berarti bapak masih kepengen kan mobil itu dipakai Iya. ya masih saya masih karena kondisi bisnis saya begini lah gitu cerita semua dia saya dapat informasi bahwa ini syariah gitu kan ini syariah saya jelasin lagi syariahnya cara kita untuk mengatasi permasalahan ini saya jelasin nah, sudah kencang mungkin saya kasih solusi ya pak ya tapi saya minta hari ini bapak bayar 4 juta ke saya siap pak apa solusinya bapak sama dia berapa sebulan sebenarnya bapak masih pengen kan mobil itu dipakai ya saya masih pengen dan saya butuh waktu untuk bayarnya karena kondisi bisnis saya lagi turun ya bilang oke bapak sambil ya 2 juta saya sambil jadi 2 juta ya saya kasih waktu 3 bulan istilahnya restruk lah yang 4 juta saya suruh bayar setengah saya kasih waktu 3 bulan ya tapi bapak sisa 2 jutanya utang sama saya Iya. utang sama perusahaan ya yang boleh dibayar di akhir tenor mau lunasi langsung 3 juta 6 juta ya kali 3 itu atau dicicil lagi tiap bulan selama 3 bulan boleh nggak apa-apa kan bisa kalau kurang lagi saya tambahin tapi ada batas maksimal ya langsung semua ini solusi pak saya sudah bilang datang ke sini bukan untuk tarik mobil. Nah, itu stigma ini kan memang perjuangan kita luar biasa ya. Perjuangan kita ini luar biasa berat. Mereka berpikiran iya pada umumnya memang udah jadi apa habit ya. Jadi itu memang ada debt collector situ wow mau tarik mobil mobil Iya. mobil itu sampai mondar mandir yang bawa parang tadi itu tapi ya ditaruh udah nggak ada harusnya dia masuk nih saya dikupasin buah semangka dikupasin buah apa pepaya langsung minum keluar masya Allah udah ngobrol ngalir udah ngobrolin semua udah kayak teman lama jadinya Iya. nah itu kan sebetulnya menurut saya orang sekeras itu jadi saya akhirnya bikin penilaian orang sekeras itu kalau dikerapin makin jadi mereka dan benar sih mereka siap perang kok mereka benar siap perang mobil saya itu ditutup sama mobilnya kok begini mobil saya ditutup sama mobilnya jadi saya nggak bisa keluar saya pas saya pulang ya Allah saya ditutup mobil saya nggak bisa pulang kalau terjadi perang saya mati di situ ini orang sekeras itu saya ngobrol sebetulnya kan metode yang digunakan oleh konvensional ini menurut saya nih tidak harus seperti itu harusnya kan manusia ini tidak perlu ada kekerasan lah tahu-tahu ya itu oknum ya memang oknum ya aturannya nggak seperti itu tapi oknum ini kan namanya ditekan oleh perusahaan harus target apa NPL yang harus target sekian wah dia mengharapkan segala cara dicari nggak ada lah inilah ngamuk ini benar mobilnya diumpetin saya nggak lihat mobilnya sampai saya pulang itu nggak kelihatan mobil nggak ada mobil ya udah pokoknya deal jadi bayar alhamdulillah tapi Ya berarti tata caranya, komunikasi persuasif persuasif yang persuasif itu paling penting. Lah kenapa lembaga pembiayaan itu tidak menggunakan cara itu sih? Harusnya kan menggunakan itu. Tidak perlu harus berurutan fidusia ke sana lah, Iya, ke iya, sana. iya. Itu tidak perlu memang mesti time dong. Iya, betul. Mesti time to money ya kan. Itu Iya, betul. makanya menurut saya sih masyarakat Indonesia ini perlu diedukasi.
harus dikasih pemahaman bagaimana sih cara penagihan yang benar, cara penagihan yang baik agar mereka itu mau naik sudah. Ini terjadi benar terjadi. Dan alhamdulillah dengan cara kita ini itu udah tingkat dong ya kan? Ya itu butuh kesabaran dan juga waktu mungkin untuk merubah stigma itu. Ya memang perjuangannya. Ya, dan untuk mengaplikasikan hal itu juga nggak easy. Iya, memang nggak mudah. Tapi ya, memang kita butuh dukungan seluruh masyarakat Indonesia ya. Kaum muslimin lah, pakar-pakar praktisi syariat lah. Ayo teman-teman, ya kan? Kita supaya ini jadi masif kan. Kita intinya itu kasih edukasi dulu lah. Nggak perlu berpikir nomor satu itu profit oriented. Iya betul. Ya profit ya pasti lah. Tapi profit oriented kesampingan dulu. Nomor kaitan 2 atau 3 ya kan. Pikirkan dulu, fokuskan adalah manfaatnya. Menurut saya sih Iya dan yang tadi Mas Ziad lakukan itu kan ya memanusiakan manusia. yes. Itu dia juga udah bayar kok, udah ada uang masuk gitu, ada haknya dia juga di situ kan gitu. Dapat kenapa kekerasan atau ada pengancaman kan gitu. Ya apalagi kan kalau kita tahu prakteknya di jalanan itu kan mahal Mas. Ya ini jalan di jalan umum gimana? Mahal bro. Iya, Kita sebagai manusia gini sih bro. iya kan ya. Sedangkan gue bayar, cuma bayar kendala aja gitu. Wajar dong. Iya, Kamu kalau kita nggak boleh. itu bisa diselesaikan. Ada terjadi lagi saya juga bahkan sampai turun ini apa itu LSM. LSM turun. Enggak ada kecelakaan mobil. LSM turun. Saya cuma nanya berapa sih butuhnya? Ya sudah. Otomatis intinya kan lu pengen balikin duit dong. Kalau lu balik kan, balikin duitnya saya nggak bisa. Aturannya nggak begitu dong, ya kan? Ya udah deh, gini aja. Berapa? Udah dinilai di situ, dikasih mobilnya. Saya pulang, berapa? 15 juta. Jadi bayar 15 juta. Iya, berarti kan kalau dibicarakan, contoh misalnya macet nih, dibicarakan kalau yaudah kita jual sama-sama aja lah. Iya betul dong. Kita itu untuk kok di tempat situ langsung. Iya. Di skema kita begini. Kita hitung-hitungan. Kita sama-sama cek kok. Harga mobil pasaran pasti turun dong. Dari bekas kan. Mobil bekas ini sekian nih. Kita cek semuanya kondisi mobil. Kendaraan baret-baretnya lain. Iya betul. Oke deh. Mobil lu laku sekian nih, ya kan? Terus hutang lu sekian nih, ya kan? Betul. Hutang lu sekian nih. Udah. Potong utang, sisanya sekian nih. Adil dong. Iya. Di sini dong. Tapi pulangin ya mobilnya ya. Siap kita pulangin ya. Kita pulangin. Udah sini pulangin. Dia. Udah 10 juta nih. Udah tolong Pak. Nego di sini. Di situ nego. Nggak pakai nego besok saya kantor. Hari itu saya tarik. Hari itu juga saya bawa pulang mobil saya tarik. Selesai ya. Bapak nggak punya utang. Yang jadi pertanyaan lagi. Pernah nggak sih? Itu kan kalau ada masih ada lebihnya, iya dong, safe dong kita pulangnya masih ada lebih, jadi harga pasar. Nah kalau masih gimana? Nah kalau di aturan di jaminan fidusia dan lain seperti itu ya utangnya harus tetap ditanggung sama debitur ya. Gitu ya. Kekurangannya. Nah ini debitur ini nggak bisa langsung, sudah nggak bisa. Dia jaminan udah diambil nih. Jaminan udah diambil. Terus nggak bisa kreditur dong, biar lain udah selesai dong. Dengan ikhlas nih, ya kan? Debitur dikasih, udah selesai ya. Tapi masih punya utang. Gimana kita di sini tuh? Yes, betul. Masih ada sisa utangnya. Oke, jadi dijual, tapi tidak mencukupi utang. Betul. Gimana dong? Kalau di menurut masyarakat dalam sudut pandang hukum, apa wajib dong? Harus ada sebenarnya kan harus itu ditanggung jawab debitur ya. Tapi balik lagi yang namanya leasing dan apa namanya dan tahu lah apa namanya dalam arti ini hubungan antara institusi dengan pribadi ya betul. Kalau ditabrakin jelas pribadi kalah dong. Kalah betul. Orang ini kalah. Ya makanya perlu juga kebijakan dari pihak institusinya atau badan hukum leasing ini untuk bicarakan baik-baik. Apakah mau diasuhkan, apakah kekurangannya nggak terlalu banyak, udahlah di kelas nanti kelasnya aja. Tapi umumnya masih ditarik kok, masih ada. Mungkin mana bicara nggak mau bayar, otomatis cara berpikir orang kita nih, cara berpikir ngapain gue bayar? Iya. Apalagi kendaraan gue udah lu ambil, ya udah selesai dong. Kalau udah masuk punya utang, ya kan? Iya. Gitu. Pasti begitu kan? Iya pasti gitu. Terjadi di sini, Mas. Di sini terjadi.
Mas Raffi tahu nggak cara kita menyelesaikannya itu gimana? Kalau memang masih kurang ya, masih butuh ya, Iya. apa caranya? Hari itu juga saya dilatih. Iya, takut ya. Hari itu juga saya nggak pakai mobil besok. Udah Pak, mana mobilnya, mana STNK-nya, mana ini, kita hitung-hitungan nih. Bapak masih punya utang 50 juta nih, contohnya begitu ya. Masuk utang punya utang 50 juta nih. Terus gimana dong Pak? Ya udah saya kasih Pak. Bapak ikhlas ya. Ridho ya Bapak ya. Siap. Bismillah Pak. Siap. Bapak sudah ngapain kan sama saya? Karena Ya itu berarti kan apa namanya yang dikedepankan kan unsur kemanusiaannya sih. Bukan hanya money orientednya aja, ya money udah kita dapetin sebelumnya. yes, manis dan kita dapat. Iya. Tinggal manfaatnya dong. Iya, toh kenapa sih kita Sosialnya dong. sosial? Iya. Betul. Padahal ya kita sama-sama tahu lah kalau untuk teman-teman yang dalam bisnis otomotif, Iya betul. pembiayaan, ya harus mengaku ya, lo itu kalau Iya betul. balik mobilnya balik, lu udah tuh, Iya benar-benar mas. mobilnya pulang tuh, mas. Benar. Nah, tuh kelihatan, iya. Kenapa kalau masih berlebihan gitu ya? Masih berlebihan udah nggak usah, nggak usah. Itu yang kita tekankan sebetulnya. Saya sering bilang sama kasar kita kalau bahas riba, saya bukan pakar riba. Ya. Tapi penekanan di sini, penekanan ada mobil adalah apa? Di sisi kedua, kita fokus di sini. Itu syariah memang sudah. Sebetulnya kita fokus, benar-benar fokus itu. Fokus adalah tidak ada sitai. Tidak ada sitai memang benar-benar tidak ada dulu di situ. Jangan sampai ada dulu sama manusia. Orang dolim itu nggak ada ide. Doanya Iya masalah. Lagi mas, kalau misalkan tadi terjadi keterlambatan bayar, kalau di undang-undang itu kan bisa dijawab sama ya lagi ini ya kan hasilnya di apa namanya hasilnya itu sisanya dikembalikan kepada debitur. Nah kalau di misalnya di ada mobil ini ketika misalnya terjadi seperti itu dalam arti sudah dijual bersama-sama itu cara pertama misalnya dia nggak mau tapi saya masih pengen punya mobil nih gimana caranya mas? Saya dalam arti biasanya contoh misalnya saya ngambil dia ada mobil BRV lah. Oke, terus saya nggak kuat nih ngangsur. Tapi saya masih pengen punya mobil mas. mobil BRV itu contohnya, mobil itu apapun ya, apapun lagi pakai mobil ya. Yang pertama itu tadi saya ceritain, ya kan restruk itu tadi, saya turunin angsurannya, saya perpanjang tenornya. Ya kan, tapi dengan catatan dong, sebagai perjanjian baru dong, nggak salah-salah kita tetap pada aturan yang kita nggak nabrak aturan. Nah, yang kedua kita downgrade kan. Kalau daerah yang tadi kan diperpanjang jadi kan lebih lama nih saya ngangsurnya. Iya, pasti Saya nggak pasti BRV deh. bisa dong, ganti dong. Iya. BRV-nya kita jual, kasih mobil yang memang lebih rendah, misalnya apa segera ya. harga kayak. Oke. Iya ya, jadi sama sekali tidak merugikan. Ya mungkin Gimana caranya nggak merugikan? berarti kan tidak ada DC di sini. Tidak ada gitu. Ya, tidak ada DC kan berarti. Jadi kan ya dari pihak internal saja sudah cukup datang ke customer Persuasif, persuasif komunikasi. Sebetulnya orang kredit itu apalagi kita bawa nama Allah ya. Iya betul. Mereka harus ngomong. Iya. Itu semua manusia takut sama Allah. Kalau nggak takut sama Allah itu bahaya. Ya tetap lah kita punya apa SOP yang tetap. Iya. Slipnya lah, kesidunya lah, semuanya kita gitu ini semua. Tapi itulah memang ya memang nggak tahu ya. Iya. Masukkan tentang fidusia dan DC ke bunga. Yang ini memang kalau sebelum maghrib kita harus siap buka puasa. Nah, saya baru mobil menarik sekali. Sebelum kita tutup nih podcast kita, saya ingin dapat masukan dari Pak Kaptennya. Masih belajar sih. Gimana sih kiat-kiatnya, masukannya tentang fidusia ya, khususnya fidusia nih dan DC. Ya intinya ketika apalagi kalau ada mobil itu kan memang pendanaan ya sedang berarti ada mobil yang nggak sama pastinya itu sangat perlu untuk didaftarkan apa namanya fidusianya kan kalau mengambil mobil yang berarti harus segera didaftarkan fidusianya yang nanti udah ada masalah baru mau didaftarkan gitu kan kemudian terkait DC ya lakukan sesuai dengan prosedur lah dan jangan menyentuh jangan mendekati ke arah adanya tindak pidana gitu ya kekerasan mengancam itu gedor-gedor rumah masuk ke halaman orang gitu
Makanya sih, tapi saya beberapa kali dapat cerita dari orang, ya kesini banyak DC yang sudah banyak mengetahui hal itu. Iya, DC yang gitu apa? Budiman. Budiman. Serius mas, dia itu datang, salam, assalamualaikum, depan pagar, disuruh masuk nggak mau. Harusnya begitu dong. Dan ya itu saya dapat cerita mereka melakukan hal itu gitu. Jadi dia nggak masuk ke rumah. Jadi hanya di depan pagar, ya untuk menghindari hal-hal itu, walaupun dia hanya menagih dengan cara yang baik gitu. Jadi ya mungkin cara-cara yang seperti itu perlu dilakukan gitu untuk Iya. hindari apa namanya. Tapi kita sama-sama tahu yang itu oknum di situ. Iya sih, Bukan perusahaan debt collectornya. betul. Perusahaan finance-nya. Ya, pasti kan kalau kita punya aturan main sendiri di perusahaan ya kan. Cuman ya mungkin karena tadi udah target biar cepat Yes. penuhi, mesti kan dapat bonus segala macam ya, segala cara ya sikap. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mas Rafi. Insyaallah Ilmunya luar biasa ya. Benar-benar luar biasa ya. masih belajar. Semoga masyarakat Indonesia selain pada mobil di seluruh Indonesia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kami saat ini. Oke, cukup podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.